Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman, sobat trader maupun investor. Malam ini saya akan mencoba mengulik ini ya saham-saham yang berpotensi naik ataupun yang berpotensi turun. Jadi untuk malam ini sudah ada list di buku-buku saya. Jadi nanti kita belajar bareng bagaimana cara kita menganalisa dari sudut pandang teknikal analisa. Oke, yang pertama saham andalan saya ya, Wirge ya. Ya, Wirge. Nah, posisi Wirge sebenarnya ini udah bagus ya, cuman pantulan pantulan Wirge kalau menurut saya di area di 135 di sini. Nah, di sini ada pantulan, ada resisten. Sini ada resisten. Nah, di sini ada resisten, di sini ada support. Nah, seperti itu. Jadi untuk posisi apa Wirge sendiri sebagai posisi downtrend. Nah, kita posisinya mau rebound, ini di sini ada rebound terus membentuk posisi support di sini, terus arah dari 1 2 ditembus. Ada kemungkinan dia targetnya di sini di 172 173 seperti itu untuk pergi dengan kita tambahin indikatornya. Oke. Ya, untuk saham Wirge posisinya ya ini merah segini, tapi kalau pantulannya, kalau menurut saya dia pasti berada di area support. Sedangkan dia untuk sekarang di resistennya di sini juga bertahan di 145, terus di sini lagi ya di supportnya di 125 135 itu bisa. Wirge yang jelas kalau posisinya Wirge sih bagus, tapi kalau coba kita ditarik ya, misalnya kita tarik pakai Fibonacci. Fibonacci di sini. Oke. Nah, untuk kalau mau beli kita antri dulu ya karena posisinya udah terlalu mahal. Sebabnya kita antri tunggu dia di bawah ya setidaknya mantul di sini, terus di daerah sini. Nah, syukur-syukur dikasih ya di area sini di 105. Tapi kalau untuk pantulan yang kuat ya di sini ya. Ini sebenarnya udah mau mantul ya karena ini di area resistennya dia di sini. 145 yang itu target. Untuk targetnya di area sini ya, di 174 untuk Wirge, terus yang kedua di sini. Sedangkan kita ya posisi untuk MACD-nya Wirge sendiri sebenarnya posisinya juga udah melintasi garis nol. Nah, itu udah melintasi garis nol bagus, tapi untuk stokastiknya udah terlalu mahal, sebaiknya kita antri. Untuk targetnya sendiri ya, ya target dia di 174 seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya saham RAM. Oke, ini saham baru juga ya, saham baru IPO. Kalau saham baru-baru IPO untuk technical analisa belum begitu Pak. Ini ya, belum begitu kelihatan karena di sini masih belum jelas. Tapi untuk RAM sendiri posisinya sih dia akan menuju resisten di sini di 788. Tapi kita juga harus hati-hati. Kenapa? Di sini ada gap kosong. Kemungkinan kalau dia eh, arahnya dia turun, dia akan di area support di sini dulu, baru nutup gap 289 sampai 428. Di area sini itu tutup gap, baru nanti dia mantul lagi. Tapi
Kalau saran saya hati-hati ya kalau saham-saham IPO karena di sini ada gap kosong kemungkinan dia akan menutup. Entah kapan saya kurang mengerti tapi jelas di sini ada kosong. Jadi posisi dia akan mulai turun seperti itu. Bagi yang mau beli silakan, tetapi untuk beli sekarang udah mahal jadi kita harus antri ya. Kalau jual kita harus cepat-cepat hajar kiri atau haki. Nah, seperti itu untuk saham RAM. Sedang untuk target sendiri cukuplah di sini di 796 ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya saham Awan ya. Ini juga saham baru ya. Nah, ini juga baru saham baru. Ini seperti hampir sama seperti tadi ya. Seperti RAM tadi, ya, RAM tadi itu ini ada gap kosong juga. Ini udah mau menuju support, bahkan udah di area support. Nah, kemungkinan kalau ini dia arahnya menuju ke gap ini. Ini turunnya itu arahnya seperti itu ya. Jadi dihindari dulu. Jadi kalaupun mau trading harus hati-hati. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya saham Widi. Widi. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini Widi juga sama. Ini menutup gap ini sampai nutup gap kayak gini itu kosong. Tapi ini karena ada volumenya, ya target setidaknya di sini harus bisa ya di 120 untuk WD. Besok kayaknya kalau nggak besok hari minggu depan dia bisa tercapai. Inilah kalau saham IPO itu bahaya seperti itu. Jadi turun-turun apa naik habis itu dibanting turun down. Jadi belum bisa diprediksi tapi posisinya pasti dia naik lah. Bisa lah ke area sini. 119 120 untuk WD. Oke, selanjutnya saham film. Nah, ini film ini target dia jangka panjangnya juga ini ya. Udah masuk. Nah, ini posisi kayak gini, posisi dia uptrend ya. Nah, kenapa bisa uptrend? Coba kita aplikasikan pakai indikator yang lain. Ini 5 ini. Lima 20 di sini cross. Ya. Nah, ini saya kosongin kayak gini ya. Gitu. Oke, selanjutnya saham film ya. Saya ulangin lagi. Oke, ini ada yang ke ini. Wah, susah.
Nah, ini posisi dia film ya. Posisi dia film uptrend ya, Bapak Ibu. Hmm, Benar-benar ada yang kurang. Iya, volume cat. Benar ada yang kurang. Udah ini aja ya, cukup nih. Oke, selanjutnya. Hmm, Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini posisi untuk ini film posisinya udah uptrend dari tanggal ini ya. Di tanggal 27 Maret 2023 dia udah menembus garis MA5 20 60 120 sampai 200 di posisi uptrend. Kalau misalnya posisi uptrend seperti ini, saham ini udah layak untuk buat swing ya. Yang penting kita udah tahu kalau udah ngepros seperti ini. Nah, untuk belinya ini udah di atas garis nol. Garis nol MACD, stokastiknya juga sama ya. Stokastiknya juga udah sama. Terus, tapi untuk beli sekarang udah mahal ya. Kita ngantri aja dulu. Kalau bisa dikasih koreksi. Tapi kalau koreksi pun nggak masalah karena ini saham posisi uptrend. Seperti itu ya. Untuk targetnya dia 4.000 untuk film. Oke, selanjutnya saham SSIA. Nah, ini saham SIA juga bagus ya. Posisi dia juga udah mulai uptrend di bulan 16 Januari 2023. Nah, ini untuk posisi ini ya, kita untuk targetnya di resisten ini di 476. Besok 6 minggu depan tercapai, terus resisten selanjutnya yang tertinggi di sini di 500. Untuk SSI targetnya 500, untuk stop lossnya bisa di sini ya, di area supportnya di 416. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk SSI targetnya di 500. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya gula. Gula itu manis seperti saya. Wah, ini bagus nih gula ini. Posisi dia posisi uptrend. Ini MA5 turun. Nah, seperti pakai kita tadi pakai garis MA5 aja udah ini turun, udah pasti kita harus jual. Karena ini candlenya udah turun ke bawah. Kecuali kalau udah masih di atas candle seperti ini berarti bagus. Nah, ini pas kemarin di tanggal ini 17 Juli 2023 itu posisi dia golden cross di ini ya MA5 sama MA ini MA60 ya. Ini golden cross. Terus di sini ada pertemuan persilangan semuanya ya garis. Ada kemungkinan dia targetnya ke sini. Di resisten dia di 418 atau 420 untuk target swingnya. Nah, ini udah ada pantulan ya. Tapi sedangkan kalau beli sekarang, nah teman-teman, beli sekarang nggak terlalu mahal ya. Kita bisa langsung harga. Untuk beli, untuk jual kita nggak usah hajar kiri karena masih posisinya masih murah. Untuk targetnya pokoknya di sini ya. Pokoknya 420 untuk gula targetnya dia. Sedangkan untuk stop loss sendiri kita di area support aja. Nah, di sini, di area support di sini ya. Di 273. Seperti itu ya untuk di bulan. Sedangkan untuk Indo. Nah, Indo juga sama ya. Posisi dia juga uptrend. Kalau kita ini posisi udah melintasi garis nol MACD, untuk stokastiknya udah terlalu mahal, sebaiknya kita antri ya. Kita antri untuk gula, tapi dia arahnya menuju resisten ini ya teman-teman ya di tanggal 31 Januari di area 120.
Nah, dalam waktu minggu ini atau minggu besok insya Allah tercapai karena ini posisinya uptrend. Ini udah golden cross, golden cross. Nah, ini golden cross. Oh, ini ya, ada warna ungu ini MA 200. Nah, di sini kalau udah ada perpotongan seperti ini biasanya bandar masuk. Nah, bisa nanti naik tinggi. Jadi ada kemungkinan saya optimis di 120 tercapai. Nah, 120 terus yang ini terakhir yang kedua di sini target 125, target tertingginya di posisinya di sini ya di 175. Seperti itu untuk gula, berarti 120 tercapai Indo. Oke, selanjutnya cuan. Cuan guys, cuan guys. Nah, ini untuk saham cuan. Nah, posisi dia udah melintasi garis nol. Biasanya kalau melintasi garis nol seperti ini, terus ini udah golden cross, naiknya tinggi, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita belum tahu target cuan, karena ini harganya udah di area 1.300, berarti saya pakai hitungan persen arah. Arahnya berarti sekitar 10-15%. Berarti kalau saat ini 1385 ditambah 10%. Oke, saya hitung dulu ya. 1385 nambah 10%. 138 ditambah 1385. Oke, untuk targetnya di 2.900 ya. Targetnya di 2.900 10%-nya ya. Target tertingginya 2.900, 2.900 sampai 3.000 ini. Tapi kemungkinan bisa ini soalnya karena kita belum bisa menentukan ya tinggal untuk target selanjutnya sekitar 3.000-an lah. Karena ini posisinya bagus ya untuk cuan. Oke, kalau nanti targetnya tembus 3.000 nanti teman-teman bilang ya. Oke, saham selanjutnya yaitu euro ya. Euro. Euro. Oke, nah, untuk euro sendiri posisi dia juga udah di sini area MACD-nya belum melintasi garis nol. Berarti harganya sebenarnya udah mahal tetapi masih di bawah ya. Tapi kalau posisinya ini udah golden cross di area MA20 terus MA200. Nah, ternyata ini ada candle apa ya palu hijau terus melintasi garis MA200 ini. Nah, ini di sini bandar main teman-teman. Nah, untuk targetnya berapa, Pak? Untuk targetnya di area resisten aja, tertingginya di area sini aja. Oke, di 308. Dalam waktu sebulanan insya Allah 308 bisa tercapai ya untuk euro. Karena posisinya turun. Terus ada di sini garis MA200 warna ungu ditembus candle hammer atau candle palu hijau. Terus ini candle botak ya, si kepala botak ini bagus. Ini semoga aja ini Mas nya bisa melintasi garis nol. Nah, untuk belinya sekarang apakah bisa? Bisa, tetapi udah mahal. Sebaiknya kita tunggu dia apa ya harganya rada murah. Kita ngantri aja ya. Kita ngantri. Sebaiknya kita ngantri. Seperti itu untuk euro. Oke, selanjutnya untuk saham BBRI ya. Ini saham perbankan BUMN. Nah, untuk BUMN sendiri posisi dia udah terlalu tinggi ya. Nah, ini kalau kayak gini kita target aja. Karena ini ada kemungkinan karena ini udah melintasi garis nol, tetapi untuk harga dia udah terlalu mahal, sebaiknya kita ngantri. Karena ada potensi dia turun dulu. Nah, tapi dari posisi dia uptrend bagus nih. 5, 20, 60, 120, 200. Nah, ini posisinya dia itu sejajar dari MA kecil ke MA besar. Ya untuk targetnya dasarnya ya 6.000 bisa lah. 6.000 target saya jauhnya di sebulanan sekitar 6.000. Nah, ini posisinya bagus BRI karena mungkin laporan keuangannya juga bagus. Ini perusahaan BUMN atau Bank BRI ya, ini bagus sekali. Buat investasi sebaiknya yang BBRI seperti ini. Ini waktu corona aja berapa? Ambilnya sekitar 2.100, 2.200 ya. Tertinggi sekarang udah 5.000. Artinya dalam waktu 3 tahun udah untung 100%. Ya lumayan lah kalau untuk cuman ongkang-ongkang kaki kita nabung di saham seperti ini ya kita nggak bakalan rugi. Tapi untung 100% ya lumayan.
Tuh, untuk BBRI. Oke, selanjutnya saham AMNN. Nah, ini juga saham ini ya, saham baru ya. Saham baru posisinya juga baru bikin MA5. Kalau posisi candle seperti ini ada kemungkinan dia dibikin turun dulu. Tapi kalau jika dia naik ya tinggal dihitung persenannya. Kalau saya pakainya 1.700 berarti 10 sampai 15%. Kayak gitu. Jadi 1.875 tambah 10%, terus ditambah lagi 1.875 hasilnya berapa. Kayak gitu ya ketemunya. Nanti itulah targetnya. Coba saya hitung dulu ya. 1.875 ditambah 10% sama dengan 2.062 targetnya dia. Targetnya di 2000-an ya. Sekitar 2000-an lebih 2062 untuk AMN. Oke, selanjutnya saham KERS. KERS ya. Nah, ini KERS. Saham KERS. Oke. Oke, untuk KERS di sini dia dijaga di garis kuning. Ini garis kuning itu MA20. Kalau misalnya nih posisi beli, sebenarnya dia masih murah ya, kita bisa ngantri, apa kita bisa HK. Tetapi kalau dia posisinya dijaga, nggak jebol, aman. Tapi kalau turun, dia pasti di area supportnya di sini, di 85. Target untuk resistennya di area sini, di 104, ya untuk cash ya. Tapi kalau posisinya kalau mau beli ya silakan, tapi belum aman ini. Karena istilahnya ini ya, tapi pasti bagus sih. Ini bikin cenil-cenil gitu. Yang penting nggak sampai area support bagus. Oke, seperti itu ya guys. Oke teman-teman, demikian saham-saham yang istilahnya sudah saya bahas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung, bisa lewat DM di eh, aplikasi-aplikasi yang saya kasih ya. Kalau bagi teman-teman yang ingin ikut kelas ataupun belajar bareng sharing-sharing tentang saham, ini khusus saham saja ya, bukan yang lain. Monggo bisa DM saya atau ada di link di Telegram langsung. Terima kasih teman-teman semuanya.